Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Ibu-ibu semua yang saya hormati dan saya sayangi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang modul perlindungan anak. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Mustafa, pendamping Kecamatan Pasir Raja, Kabupaten Aceh Selatan. Ya, jadi pada sesi yang sebelumnya kita sudah belajar tentang hak-hak anak ibu-ibu ya. Banyak hak anak yang harus kita jaga ya. Di antaranya adalah seperti bermain, berkreasi, berpartisipasi, berhubungan dengan orang tua, bebas beribadah, dan sampai ke 31 semuanya adalah itu hak anak yang harus hak anak yang harus betul-betul melekat pada anak. Jadi hari ini kita belajar, kita mencoba belajar tentang materi yaitu pada modul perlindungan anak sesi ke-11, sesi ke-11 ibu-ibu ya. Sesi ke-11 pada sesi ke-11 yaitu upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak. Ya, pada sesi ini, pada sesi sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian anak dan hak-hak anak. Jadi pada langkah yang ketiga ini kita akan belajar tentang pengertian kekerasan dan perlakuan salah ya pada anak. Mungkin selama ini ibu kita sering melakukan kekerasan atau mengatakan sesuatu yang mengakibatkan anak itu trauma ya. Kemudian anak itu bisa jatuh mentalnya ya itu termasuk daripada kekerasan yang sering terjadi pada masa sekarang ini. Apalagi pada masa sekarang ini kita sering menonton di televisi itu ada anak-anak yang diperkosa lah ya, dijual lah, diperkosa, ditindas, dipukul ya, sehingga mengakibatkan efek jera kepada anak. Itu termasuk daripada pengertian kekerasan terhadap anak. Ya, jadi langsung saja ibu-ibu semua, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian kekerasan terhadap anak ibu-ibu ya. Ya, jadi pengertian kekerasan terhadap anak itu adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan fisik terhadap anak. Ya, apapun yang kita lakukan sehingga mengakibatkan anak kita itu menderita, baik fisiknya, ini merupakan kekerasan terhadap anak ibu-ibu. Kemudian menderita secara psikis, itu termasuk juga dalam kategori kekerasan terhadap anak. Kemudian apalagi seksual dan sosial terhadap anak. Jadi seksual dan sosial terhadap anak ini mungkin sering sekali terjadi pada masa-masa sekarang ini ibu-ibu ya. Itu merupakan salah satu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak. Misalnya seperti contoh yang kita dengar ataupun yang kita tengok di televisi, ada ayah tiri ya yang memperkosa anak tirinya sendiri. Itu termasuk kekerasan yang dilakukan oleh sebagian orang tua terhadap anak. Ya, jadi kemudian sebenarnya pengertian dari kekerasan terhadap anak ini seperti apa ibu-ibu? Ya, jadi perlakuan salah. Yang pertama adalah perlakuan salah. Kita garis bawahi bahwa setiap perlakuan salah atau tindakan yang salah sehingga mengakibatkan anak kita itu berefek kepada jera ataupun bisa jadi berefek kepada secara fisiknya, secara psikisnya, ataupun secara seksual, itu termasuk kategori kekerasan yang dilakukan oleh sebagian orang terhadap anak. Jadi pengertian yang pertama ada ini tadi sudah saya sebutkan bahwa kekerasan itu ada terbagi tiga. Yang pertama fisik ibu-ibu. Ya, fisik ibu-ibu ya. Ya.
fisik adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka pada tubuh anak. Ini termasuk kekerasan fisik. Misalnya kita jewer ataupun kita cubit sehingga cubitan kita itu sampai melukai kepada anak, itu adalah kekerasan yang dilakukan terhadap anak. Sehingga anak itu bisa jatuh sakit ataupun kita tampar atau dan sebagainya ya. Misalnya memukul, mencubit, menampar. Ini adalah menampar. Itu adalah kekerasan terhadap anak ya. Kemudian menendang, menginjak-injak karena perbuatan anak tadi ada yang salah yang dilakukan kepada kita sehingga kita tendang anak-anak kita itu. Ataupun bisa jadi kita injak-injak, itu termasuk kekerasan yang kita lakukan pada anak. Anak itu adalah anak titipan Allah yang diberikan kepada kita ibu. Dan anak itu wajib kita lindungi dan dilindungi oleh negara. Begitu juga harus kita jaga dengan sebaik-baik mungkin karena mereka itu adalah generasi penerus masa depan bangsa kita nanti atau pengganti daripada kita nanti ya ibu-ibu. Jadi mengguncang-guncangkan badan anak itu termasuk daripada kekerasan terhadap anak juga karena anak kita masih kecil, karena dia rewel sekali selalu nangis dia. Mau itu nangis, mau ini nangis, mau itu nangis. Akhirnya karena capek kita dengar tadi, maka kita goncang-goncangkan badannya seperti ini. Itu tidak boleh, termasuk daripada kekerasan terhadap anak ya. Ataupun bisa jadi memasukkan cabai ke mulut ibu-ibu. Masukkan cabai ke mulut itu termasuk daripada kekerasan terhadap anak karena dia sangat bandel, mulutnya itu tidak mau mengerjakan pekerjaan yang kita suruh, sehingga kita masukkan cabai ke mulutnya. Ini termasuk kekerasan secara fisik. Jadi intinya kekerasan fisik itu adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka pada tubuh anak. Itu adalah definisi ataupun pengertian daripada kekerasan fisik pada anak. Ya, jadi yang kedua ada kekerasan secara psikis. Psikis ini misalnya melototi anak itu. Kemudian yang kedua mengatakan anak bodoh, tuli, tidak tahu diri dan sebagainya. Ini adalah hal yang mungkin yang sering kita lakukan ya. Namun kita tidak tahu bahwa itu kekerasan terhadap anak. Misalnya anak kita itu sedikit lambat ya, pemikirannya sedikit lambat sehingga ketika kita menyuruh sesuatu terhadap dia agak lambat sedikit sehingga kita bilang bodoh, tuli kamu. Itu adalah kekerasan yang kita lakukan ya secara fisik, secara psikis terhadap anak. Ataupun bisa jadi kita banding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Anak kita orang lain pintar, anak kita sementara anak kita bodoh. Kamu ini kenapa bodoh sekali? Coba tengok anak orang lain itu pintar, itu tidak boleh juga, itu kekerasan psikis. Kemudian ada membenci anak ya, ataupun sasaran kemarahan. Ada perbuatan antara kedua orang tua kita, misalnya kita sama suami di rumah, sehingga ada capek-capek berdebat sama suami ya. Akhirnya marahnya itu langsung kepada anak. Ini termasuk kekerasan psikis yang dilakukan oleh sebagian orang tua terhadap anak, itu tidak boleh. Kemudian ada yang terakhir, tidak menegur anak. Kita sudah tahu bahwa anak kita itu berbuat salah, sering berkelahi lah, sering menjewer temannya lah, sering mencubit temannya lah, sehingga kita tidak melarang, tidak menegur anak kita itu, membiarkan dia itu melakukan sesuatu tindakan yang tidak wajar kepada teman-temannya. Ini adalah termasuk kekerasan. Artinya kita tidak memberi aturan kepada si anak kita, tidak menegurnya ketika berbuat salah, berarti ini adalah termasuk kekerasan yang kita lakukan terhadap anak secara apa ya? Sekarang ini banyak yang kita lakukan seperti itu, namun kita seolah-olah tidak tahu ibu ya. Ini ya, jadi kita harus menjaga anak kita itu agar antara temannya dengan dia itu tetap melakukan berhubungan baik, berhubungan sosial dengan baiknya seperti teman-teman biasa. Jadi ada selanjutnya ya, kekerasan seksual ibu-ibu.
Kekerasan seksual ini termasuk misalnya pantat dicolek ya, alat kelamin diraba-raba, itu termasuk kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Kemudian payudara diremas-remas ibu-ibu, itu ini termasuk kekerasan juga yang dilakukan kepada anak. Kemudian dipaksa melakukan oral seks ataupun diperkosa, disodomi, dijual ke mucikari dan lain-lain. Ini termasuk daripada kegiatan salah satu tindakan kekerasan terhadap anak. Jadi pada hari ini saya ingin menyimpulkan bahwa kekerasan pengertian kekerasan terhadap anak itu adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan menderitanya fisik ya, menderitanya mengakibatkan penderitaan yang dialami oleh anak-anak kita, baik itu secara fisik ataupun mental ya, kemudian ataupun seksual dan sosial terhadap anak. Itu adalah pengertian daripada kekerasan terhadap anak. Jadi kekerasan terhadap anak ini terbagi kepada 3 kelompok, seperti fisik ya, yaitu seperti memukul, mencubit, menampar, menendang, menginjak, mengguncang-guncangkan badan, memasukkan cabai ke mulut, itu termasuk daripada tindakan kekerasan terhadap anak. Kemudian ada psikis, memolototi anak, mengatakan bodoh, tuli, PA dan sebagainya ya, ataupun membandingkan anak antara anak yang lain dengan anak kita, itu tidak boleh. Kemudian ataupun bisa jadi melakukan kekerasan seksual ya, misalnya pantat dicolek, alat kelamin diraba, payudara diremas, atau dipaksa melakukan oral seks, diperkosa, dijual ke mucikari. Ini termasuk daripada kekerasan yang dilakukan oleh sebagian orang terhadap anak-anak. Dan anak-anak itu tidak boleh harus dilindungi, ibu-ibu, wajib kita lindungi karena mereka itu adalah mempunyai hak juga dalam kehidupan sosial mereka. Ya, jadi mungkin hanya seperti ini pertemuan kita dulu pada siang yang berbahagia ini, di mana ada bahasa kata saya yang tidak senonoh, salah, di situ saya minta maaf, saya akhiri, dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.